Subhanallah, salam dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR Aceh, Pak Kadis Pemuda dan Olahraga Aceh, Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, dan seluruh organisasi kepemudaan yang ada di Aceh. Terus semua buat Ketua KPI, Bapak dan Ibu-ibu yang saya muliakan, saudara dari media yang hadir. Terima kasih pertama sekali atas kehadiran memenuhi undangan kami pada hari berbahagia ini. Dan menurut catatan staf kami bahwa staf kami sudah mengundang seluruh organisasi kepemudaan yang ada di Aceh, yang lebih kurang 70 lebih ya. Dan undangan telah diterima, dan yang hadir lebih kurang 35 orang. Jadi ya, Bapak dan saudara yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa maksud dan tujuan kami dari Komisi 5 mengundang saudara kami dari organisasi kepemudaan adalah saat ini kami dari DPR mengajukan satu kanun inisiatif Dewan tentang pembangunan kepemudaan di Aceh. Jadi kami dari Komisi 5 yang membidangi pendidikan pemuda sains dan teknologi, jadi di akhir tahun ini kami sebagaimana sampaikan tadi, kita menginginkan ada satu regulasi tentang pembangunan kepemudaan, karena selama ini kita melihat keberpihakan pemerintah kepada pemuda ini sangat minim, dan kita berharap dengan lahirnya regulasi ini, kanun ini, kita berharap perhatian pemerintah dan masyarakat kepada pemuda ini lebih besar. Kita bercontoh konkret ya. Hari ini kita selalu bicara bahwa pemuda depan bangsa, pemuda yang tombak pembangunan, di tangan pemuda lah begini, di tangan pemudi lah begitu. Tapi kalau kita lihat pengalaman kami di DPR Aceh, anggaran kepada pemuda itu sangat kecil ya, tidak sebanding dengan statement kita selama ini terhadap pemuda. Kita misalkan contoh, di sini hadir mewakili Kadispora, sekaligus beliau ini juga mantan ketua Kasburu, kalau saya nggak salah, ya Pak Azhari. Ini dari Kasburu Aceh, sekarang dia sekretaris Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga. Kita bisa cek berapa anggaran untuk pemuda yang ada di Dispora, di Dinas Pemuda dan Olahraga. Itu saya yakin itu tidak sampai 10 miliar seluruh Aceh ini. Jadi ini bisa dibayangkan bagaimana kondisi situasi pemuda hari ini.
Atau semuanya kita serahkan kepada masyarakat, atau kita serahkan kepada KMPI? Ya. Oleh karena itu, seharusnya Dinas Pemuda dan Olahraga itu kalau hanya mengurus anggaran 44 atau 5 miliar, Suhu Pemuda ini kayak pantai sampah ini pada ibu, besar pasak dari dia. Sudah besar pembiayaan dinas itu daripada kerjanya. Oleh karena itu kita perlu mengatur sebuah regulasi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kami ini mantan-mantan, tidak tahu kondisi hari ini, apa yang sebenarnya yang diharapkan, diinginkan oleh pemuda itu. Karena kami bukan lagi pemuda, mantan-mantan. Pak Azhari juga mantan aktivis pemuda, saya juga mantan aktivis pemuda dulu. Ini sudah mantan-mantan yang mengetahui bagaimana harapan generasi muda kepada pemerintah hari ini ya, sebenarnya adalah organisasi atau pemuda itu sendiri. Oleh karena itu, kami dalam menyusun kanun ini perlu masukan informasi, harapan dari para pemuda yang terwakili dengan wadah-wadah OKP pada hari ini, organisasi kepemudaan. Kiranya pada hari yang ini kami sangat berharap ada masukan, karena nantinya kanun ini yang menikmati adalah pemuda sendiri. Pemuda sendiri yang menikmati. Jadi objeknya adalah para pemuda. Ya, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, bagaimana kita mengisi kanun ini atau perda ini yang sesuai dengan harapan Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi oleh karena itu, kalau misalnya organisasi pemuda kesempatan yang kita berikan yang sebesar-besarkan ini tidak bisa dimanfaatkan oleh organisasi kepemudaan, saya kira suatu tindakan tidak bijak. Dan apalagi kita sudah memberikan kesempatan mengundang, tidak mau sebagian tidak datang mungkin pada orang halangan, tapi ini sebenarnya sangat penting. Sangat penting. Dan kanun ini belum siap. Seharusnya kami sampaikan ini setelah kanun ini selesai, RDPU-nya nanti pada RDPU-nya kami sampaikan. Tapi saya mengambil inisiatif duluan kita koordinasi dulu, konsultasi dulu dengan saudara kita dari berbagai OKP yang ada di Aceh. Ini tujuan dan maksud kita pada hari yang berbahagia ini. Mungkin sebelumnya ada sedikit penjelasan dari Bapak Azhari dari Wakil Dinas tentang kanun kepemudaan ini. Sebelum nantinya kita dengar keinginan dan harapan dari perwakilan orang KKP yang berhadir. Kami pada hari ini posisi adalah posisi mendengar, ya, posisi mendengar. Silakan Pak Azhari lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Yang kami hormati Bapak pimpinan atau Ketua Komisi 5 DPR Aceh, para kawan-kawan dari Dinas Pemuda Olahraga Aceh, kemudian saudara para ketua asosiasi kepemudaan, dan juga ada asosiasi paguyuban yang sudah hadir di forum Dewan Rahmah ini. Yang pertama, alhamdulillah kami dari pemerintah Aceh, terutama dari Dinas Pemuda Olahraga Aceh, mengucapkan ribuan terima kasih kepada DPR Aceh, terutama di Komisi 5 yang telah merespon dan mengambil inisiatif untuk mendesain beberapa program terkait dengan regulasi pembangunan pemuda. Dan ini sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian, dan bagi organisasi pemuda merupakan sebuah kesempatan dan penghargaan luar biasa yang diberikan oleh pimpinan dan anggota dewan terhadap kanun pemuda
Dan pada tahun inilah impian sudah lebih kurang 10 tahun, 15 tahun yang lalu, organisasi pemudaan itu berpikir ada semacam payung hukum, ada semacam regulasi terkait dengan derivasi dari Undang-Undang 40 yang sudah ada di tingkat pusat, yang kemudian tidak breakdown dalam bentuk peraturan daerah atau kanun. Nah, mungkin dengan kanun atau peraturan daerah yang sudah diinisiasi oleh DPRA ini, pada hari ini kita mendapat ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, mari kita semuanya kita manfaatkan momen ini dalam rangka untuk merespon terhadap kanun kepemudaan ini. Itu ada tambahan. Baik, kita langsung saja. Kami memberikan kesempatan yang pertama kepada Ketua KPI, Ketua KPI Aceh, mungkin bisa memberikan tanggapan dan sedikit masukan terhadap kanun pembangunan Banda Aceh. Perlu kami sampaikan, apa yang disajikan ini dan yang ada di hadapan Bapak sekalian, semuanya itu belum baku, yang belum baku, dan judulnya pun belum baku. Semuanya masih berpeluang kita sesuaikan dengan keinginan dan harapan kita semua, sehingga kanun ini bisa berfaedah dan betul-betul bisa terlaksana dengan baik nantinya. Terima kasih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Para anggota Komisi 5, ada Abu Len, Kak Siti Nazia, Pak Hasdarsyah, kemudian Pak Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga, yang juga kanda kami di organisasi pemudaan. Beliau sudah pernah menjabat sebagai Ketua KPI di Kabupaten Aceh Barat dan juga Wakil Ketua di Provinsi Aceh. Kemudian Pak Kabak Hukum, Pak Dr. Amin Rizal Junaidi Prang, yang juga aktivis kepemudaan. Sudah lama sekali beliau terlibat di kepemudaan di Aceh, cuma latar belakang lebih ke akademisi. Kemudian rekan-rekan yang hadir, terima kasih atas kesempatan yang diberikan apresiasi tadi apa yang sudah dibuat oleh Komisi 5 DPRA ini. Ini sangat luar biasa. Kami pemuda sangat terharu dengan apa yang sudah dicanangkan oleh Komisi 5. Membuat kanun kepemudaan ini ada dari cara kita bisa saling duduk, saling mendengarkan, karena pasti banyak masukan-masukan yang kami ingin mengumbar aib atau isi ini. Kami sama sekali tidak mendapatkan anggaran operasional. Jadi saya sudah mengajukan anggaran ke Dispora sampai dengan anggaran kepemudaan untuk OKP itu sudah saya buat. Jadi ada kita mintakan OKP itu sebesar 50 juta per OKP untuk dapat diberikan anggaran dana. Anggaran dana pembinaan seperti kata Pak Ali tadi untuk kegiatan training, pelatihan, operasional dan lain sebagainya. Tapi kami juga maklum karena tahun ini kondisi kita perlu, jadi kami paham. Tapi mudah-mudahan 2019 tolonglah dibantu kawan-kawan semua, ada PP, ada pemuda macam marga, ada OKP-nya dari NU, Muhammadiyah, dari Kampusiyah, AMI dan lain-lain. Kemudian juga ada di under partai politik, tolong dibantu Pak, karena kalau OKP-nya tidak hidup, kepemudaannya tidak gerak, maka kepemimpinan pemuda ini pasti akan mandek. Dan yang kita sayangkan juga adalah kita di level kepemimpinan politik daerah pasti akan sedikit kalah dibanding dengan daerah yang lain. Jadi ini harapan kami, tolong ke depan Pak Al-Fatah 2019, Ibu Siti Nazia, Pak Asda, bagaimana caranya dibantu kami anak muda untuk bisa sedikit anggaran operasional itu dikeluarkan di APBD 2019. Kemudian juga untuk dipahami dan diketahui Pak Al-Fatah, tahun ini di Dispora ada anggaran pelaksanaan Kongres Pemuda. Jadi Kongres Pemuda Indonesia dilaksanakan
mau mencairkan. Alasan beliau karena dualisme PMI. Ini kita lihat OKP semua kalau diundang di bawah kepemimpinan Saudara Muhammad Rifai Darus di PP dan saya di Provinsi Aceh. Jadi sebenarnya masalah dualisme juga sudah clear, PLT Gubernur juga sudah menyatakan tidak ada dualisme, tetapi Kadispora sendiri saya seperti berpolitik dengan Pemuda. Dan ini akibatnya nanti bisa bahaya ya. Jadi mohon Pak Al-Fatah dan Bapak Komisi 5 tolong dipikirkan dengan Pak Kadispora, jangan dibuat berpolitik dengan anak muda. Jadi tidak baiklah untuk contoh kita di sini. Kemudian terkait dengan permasalahan pemuda yang keempat, ada banyak sekali persoalan pemuda di Aceh yang mungkin bisa menjadi isi di kanun kepemudaan nantinya. Yang paling sering kita dengar adalah masalah pengangguran pemuda di kalangan pemuda. Ini nantinya mungkin bisa dicarikan solusi di kanun kepemudaan adalah bagaimana pemuda ini diberikan skill atau pelatihan skill, keterampilan. Dulunya di periode sebelum saya, periode menjamal karena ada anggarannya, itu sering KMPI mengadakan kegiatan-kegiatan pelatihan skill, baik itu teknisi komputer, HP, listrik, kelas dan lain sebagainya ke daerah. Tapi tahun ini karena pergub kita tidak bisa melaksanakan ini. Jadi seperti ini tolong Bapak di Komisi 5, Bapak dan Ibu di Komisi 5 untuk bisa membuat semacam regulasi lah untuk pelatihan wirausaha bagi pemuda. Kemudian juga saya membaca sekilas tadi ada semacam lembaga yang akan mendukung pendanaan atau modal bagi pengusaha muda. Namanya saya tidak ingat tadi, tapi ini sangat bagus karena memang persoalan yang mendasar bagi kita pemuda adalah akses untuk microfinance, akses ke keuangan. Karena kita tahu pemuda ini kan orang-orang yang baru memulai, jadi tidak punya jaminan apakah itu dalam bentuk sertifikat dan lain sebagainya. Jadi kalau ada satu lembaga yang menilai bahwa bisnis plan dari pemuda, rencana usaha pemuda ini layak untuk dijalankan dan diberikan modal, ini sudah sangat bagus sekali. Jadi ini mohon nanti mungkin ada semacam lembaga penilaian terhadap usaha pemuda. Lembaga ini nantinya menilai apakah usaha ini layak atau tidak diberikan pada pemuda, dan tentu saja modal ini mungkin dalam bentuk pinjaman atau loan, jangan diberikan hibah karena hibah nanti kesannya kurang bertanggung jawab pemudanya. Jadi ini mohon juga dimasukkan dalam kanun kepemudaan. Kemudian persoalan lainnya yang sering juga menjadi masalah di pemuda adalah persoalan narkoba. Ini Bapak dan Ibu-ibu tolong dicatat, kita ini di Aceh narkoba ini seperti api dalam sekam. Jadi di atasnya terlihat biasa saja, tapi di bawahnya sudah sangat parah. Saya bisa buktikan itu karena saya sering berkoordinasi dengan Kepala BNNP Aceh, Pak Brigjen Faisal Nasir. Ini pemuda di desa-desa ini sudah sangat rentan sekali. Coba dibayangkan ratusan ton narkoba masuk setiap hari di Aceh. Kalau tidak ada satu regulasi yang jelas terhadap narkoba, apakah direhab, apakah diberikan bimbingan konseling dan lain sebagainya, ini harus jelas aturannya. Ini 10 sampai 15 tahun ke depan mungkin generasi muda kita ini banyak yang teler. Kalau di kota mungkin nggak begitu kelihatan apa-apa. Ya, kalau di kota ini kan kita disibukkan dengan kegiatan kita masing-masing. Tapi kalau di desa-desa ini kelihatan, saya nggak usah ngomong jauh. Di desa saya di kampung saya ada beberapa orang yang anak muda sudah terlibat narkoba, dan itu memang saya laporkan ke BNN untuk saya suruh tangkap. Dan sudah ada beberapa orang yang ditangkap, tapi tangkap bukan dimasukkan ke dalam penjara, tapi untuk direhab di rumah sakit jiwa. Nah, ini sudah sangat parah sekali narkoba. Ini harus menjadi perhatian yang sangat khusus. Ini sudah sangat parah juga ya, memang tidak terlihat di atas, tapi di bawah ada beberapa warung kopi di sini yang memang spesial, sudah ada wanita malam dan juga ada walia. Ini ada ya, kalau Pak Fatah mau tahu warungnya nanti boleh ngobrol dengan saya. Nah, ini memang sudah sudah tidak seketat dahulu lagi. Satpol PP-nya sekarang banyak yang turun.
pernah ditawarkan untuk memakai jasa ini bahaya dunia ini. Jadi mohon menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan juga DPRA. Kemudian juga persoalan radikalisme ini bisa juga dimasukkan nanti bagaimana upaya-upaya pemerintah daerah untuk mencegah radikalisme. Ini bisa dimasukkan karena kita juga sekarang sudah ada Badan Nasional Pencegahan Terorisme atau BNPT ya, kalau saya nggak salah namanya. Dan yang terakhir nih yang sangat penting bagi kami organisasi pemuda adalah pelatihan kepemimpinan. Ini bukan saja di OKP tapi juga di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Ini juga perlu sekali dimasukkan di dalam kanun bagaimana membimbing anak-anak muda untuk mempunyai jaringan. Karena kalau tanpa ada pelatihan pimpinan, tanpa ikut organisasi, ini nanti setelah selesai kuliah atau selesai sekolah jadi tinggal sendiri, tidak ada kawannya Pak. Jadi perlu ini pelatihan-pelatihan pimpinan, pelatihan public speaking, bagaimana berbicara dengan baik, berkawan dengan baik. Ini bisa dimasukkan ke dalam kanun, nanti formatnya mungkin ada tim asistensi Komisi 5 yang lebih paham untuk membuat bahasa-bahasa yang lebih baik di kanun kepemudaan. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan Pak Kapolda. Terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami perwakilan dari organisasi kepemudaan 70 dan KMPI. Dan kami juga berharap pertemuan ini bukan hanya hari ini saja Pak. Kami berharap ada lanjutan pertemuan yang kita nanti ngomongnya lebih teknis lagi, lebih detail lagi. Dan kami juga berharap kalau ada undang-undangan disampaikan saja ke saya agar lebih mudah untuk kita koordinasi ke organisasi kepemudaan. Kalau ada yang nama-nama di sini mungkin sudah diisi absen, tinggal di SMS-kan saja ke organisasi yang hadir. Mungkin yang belum hadir nanti boleh ditanya ke kami atau ke sekretariat KMPI nomor handphonenya supaya bisa lebih mudah untuk pertemuan selanjutnya. Demikian Pak Ketua Komisi 5, Pak Azhari, Pak Amrial dan rekan-rekan semua. Saya akhiri, bila itu